jadi ngapurnya kulitnya kayak gini guys ya. Kulitnya usahakan yang masih hijau kayak gini, jangan yang sampai ke kuning-kuning hitam-hitam kayak gitu. Tiriskan kayak gini guys. Assalamualaikum. Nah, untuk video kali ini aku akan membahas tentang kapur ya, kapur yang digunakan untuk cambah. Jadi jenis kapur apa aja sih Kak yang bisa buat ngapur cambah? Nah, jadi jenis kapur yang bisa digunakan buat cambah itu kapur yang kapur siri yang buat nyenang itu bisa, kapur yang apa ya, yang kayak batu itu loh guys, ngale bilangnya orang Jawa itu namanya gamping, yang dibuat rumah. Kayaknya di toko bangunan itu tersedia ya. Jadi itu bisa digunakan buat cambah karena bisa apa ya, mempermudah ngelupas kulitnya juga. Terus ada yang mematikan cambah yang masih muda kayak gitu, jadi fungsinya itu. Terus untuk belinya di tempat bangunan itu biasanya tersedia. Cara penggunaannya itu direndam dulu ya. Jadi kapur ditaruh di ember apapun lah, ember yang putih bekas cat itu bisa, bekas pokoknya ember bekas bisa ya. Taruh di situ, nanti terus dikasih air, jadi nanti akan mendidih kayak gitu guys. Oke, setelah mendidih itu diamkan sampai dia benar-benar dingin. Jadi misalnya hari ini dikasih air, terus diamkan sampai benar-benar dingin, baru kita bisa pakai. Jadi pemakaiannya itu sebelum dipakai itu diaduk ya, terus diambil satu cintung gayung, ambil satu gayung itu ditaruh di satu ember putih bekas cat itu ya. Kalau aku takarannya segitu. Jadi diuplek-uplek. Usahakan jangan banyak-banyak banget, jadi yang encer gitu loh. Jadi satu drum itu kasihlah 2-3 gayung, tapi kapurnya itu yang bener-bener encer, yang masih bening ya, jangan yang putih banget. Itu nanti kalau kebanyakan kapur kulitnya itu nggak bisa hijau lagi. Kulitnya itu kalau ngapur usahakan kulitnya masih hijau kayak gini, kelihatan lah guys. Jadi jangan sampai ke kuning-kuningan. Kalau ke kuning-kuningan sih enggak apa-apa sih sebenarnya, cuma kalau dicambah itu nanti efeknya cambahnya bisa warnanya enggak seputih yang biasanya. Nah, jadi nanti kalau kebanyakan si kapurnya itu kulitnya agak hitam terus cambahnya pun juga enggak putih banget. Jadi fungsinya kapur itu buat apa sih Kak? Fungsinya kapur itu kalau untuk saya itu mempermudah ngupasnya kulit, terus untuk mematikan cambah yang masih muda, kacak yang masih muda kayak gitu, biar biar keset aja sih, biar tahan juga. Lumayan tahan sih kalau pakai air kapur. Memang aku dari dulu bikin cambah pakai air kapur guys, jadi ya mungkin udah kebiasaan. Kalau ndak pakai air kapur itu kayaknya cambahnya lemes sampai dia kayak lemes aja. Terus kulitnya itu susah lepasnya kalau kurang air kayak gini. Lepasnya susah ya, jadi masih nempel seperti itu sih. Jadi waktu yang tepat untuk menggunakan air kapur itu jam berapa sih? Ini ya? Iya nanti. Jadi waktu yang tepat itu kalau saya misalnya malam hari liriskan, terus besok paginya baru dikasih kapur. Kalau aku sih ditaruh di marang dulu ya, kalau ditiriskan ditaruh di marang.
Nggak tahu kalau teman-teman bikinnya kayak gimana, tapi kalau saya pribadi setelah direndam 6 jam terus ditiriskan di marang besar itu loh, kayak tempat nasi tapi yang besar itu loh guys. Nah ditiriskan di situ sampai besoknya pagi baru dipindah tempat ke drum yang buat apa ya, kayak tong gitu, kayak tong biru. Jadi dipindah ke situ, ditakar ya, enggak ditakar sih, ditaruh sesuai, pokoknya dibagi rata aja. Nah setelah itu baru dikasih kapur, disiramkan ke cambahnya gitu ya. Terus nanti kan kalau sudah dikasih kapur itu bawahnya akan keluar warna kayak putih kehijau-hijauan kayak butek gitu loh guys. Nah setelah itu pokoknya ngampurnya jangan terlalu kental ya kapurnya, paling enggak 3-4 gayung itulah, pokoknya harus rata ya. Nah setelah rata habis disiram dulu ya, habis disiram terus dikapur, jangan dikapur dulu terus disiram. Jadi habis dipindahkan ke tempat, dipindahkan ke drum, terus disiram dulu, habis disiram dikasih kapur. Habis itu kalau itu pagi ya, pagi waktu jam 6 penyiraman baru dikasih kapur. Terus nanti jam 9 baru disiram yang banyak, benar-benar yang banyak biar air kapurnya itu bersih. Jadi kayak gitu. Nah jadi kenapa aku nggak bisa meraktekin secara langsung cara mengapurnya, karena apa guys ya, ngapurnya itu kan di pagi hari, dan pagi hari itu bagian suami yang ngasih kapur, jadi aku masih stay di pasar, jadi nggak bisa bikin video kayak gitu. Jadi aku akan mengucapkan secara lisan aja, semoga teman-teman semuanya bisa memahami ya, bisa paham. Iya kayak gitu. Jadi aku kalau mau bikin video itu nggak bisa, karena kalau jam segini itu saya di pasar masih jualan, dan waktu yang senggang bikin video itu ya pas saat di pasar kayak gini. Kalau sudah nyampe rumah itu sudah lain lagi, pasti ya masak lah ya, masak bersih-bersih terus istirahat. Nanti jam 12 bangun nyiram. Ini nanti pulang jam 9 aja aku masih nyiram guys. Nanti jam 9, jam 12, jam 3 itu bagian aku yang nyiram, karena nanti jam 1 suami bangun terus dia mempersiapkan untuk menyuci kacangnya. Jadi bagi tugas lah ya, nanti kalau udah jam 5 dia selesai nyuci, dia yang nyiram. Jadi kayak gitu. Jadi gotong royong saling membantu lah ya, mana yang nganggur kayak gitu. Jadi emang bikin camba itu ndak segampang yang kita bayangkan. Memang benar-benar susah gampang sih. Nanti kalau ada kacang yang bermasalah, cambanya bisa busuk. Terus kebanyakan sih cambanya juga bisa busuk juga. Terus nyucinya kurang bersih juga bisa menyebabkan kebusukan juga. Jadi harus benar-benar ekstra diperhatikan. Ya kayak gitu. Jadi kemarin 7 hari berturut-turut cambahnya rusak terus. Setelah ganti kacang alhamdulillah sembuh ya. Ya mungkin dari kacangnya juga banyak yang muda. Jadi faktor kebusukan itu nggak bisa nggak bisa satu faktor aja. Sebenarnya banyak faktor yang bikin cambah busuk. Jadi dari kacangnya bisa, dari nutrisinya bisa, dari telat nyiramnya juga bisa, dari pokoknya banyak faktornya bikin cambah busuk. Terus kemarin itu aku telat nyiram ya, jam 9 emang ketiduran, jam 9 nggak disiram. Jadi cambahnya itu benar-benar panas banget. Tapi hasilnya alhamdulillah enggak melonyo ya, enggak busuk. Jadi jam 11 bangun itu aku cepet nyiram guys. Siram yang banyak, terus jam 2 disiram lagi, jam 4 disiram lagi, jadi kayak gitu. Jadi alhamdulillah masih bisa terselamatkan. Nah, jadi seperti itu guys yang bisa aku sampaikan. Jadi awalnya setelah beli kapur, kalian bisa taruh di ember putih, langsung dikasih air, dia akan mendidih tuh, banyak yang mendidih, terus panas banget. Habis itu diamkan sampai benar-benar dingin baru dipakai ya.
jangan pernah dipakai, nanti cambahnya rusak. Jadi ambil, jangan kental banget, yang encer-encer aja, yang penting bau kapur lah ya. Dan kalau pertama ngasih kapur itu lihat dulu kulitnya hitam apa masih hijau. Kalau masih hijau ya segitu aja cukup ya, jangan banyak-banyak, nanti kalau banyak-banyak bisa hitam. Nah, dilihat dulu sampai itu warna kulitnya itu berubah warna atau enggak. Jadi warnanya kayak gini, kelihatan nggak sih? Lebih susah ya. Jadi pokoknya warnanya jangan kecoklatan lah ya. Kalau kecoklatan itu tandanya kebanyakan, tapi kalau sudah terlanjur ya enggak apa-apa. Nah, jadi ngapurnya kulitnya kayak gini guys ya. Kulitnya usahakan yang masih hijau kayak gini, jangan yang sampai ke kuning-kuning hitam-hitam kayak gitu. Itu tandanya kebanyakan kapurnya, nanti cambahnya ndak akan bersih putih. Ini kacang lokal ya, aku sekarang pakai lokal. Untuk panen besok, panen impor, mudah-mudahan bagus, karena kemarin pakai impor busuk terus sampai 7 hari. Jadi ini putih ya cambahnya. Nanti kalau kebanyakan air kapur bisa hitam, cambahnya jelek kayak gitu. Semangat. Nah, itu tadi ya. Nah, jadi jangan sampai kebanyakan, yang pas-pas aja. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah sharing, dan terima kasih buat teman-teman semuanya.